itu ada beberapa SKPD yang mengalami terkait pergantian PPK. Nah, untuk pergantian PPK di dalam pengadaan menggunakan katalog itu ada beberapa perubahan ya, khususnya terkait pengadaan barang jasa yang metode pembayarannya itu setelah surat pesanan, namun belum melakukan berita acara serah terima barang. Jadi yang mana di tengah-tengah itu terjadi pergantian PPK. Nah, bagaimana menyikapi terkait paket yang berada di tengah tersebut agar paket tersebut bisa diteruskan atau dilanjutkan oleh SKPD. Nah, perlu kami sampaikan di sini, yang pertama adalah kemarin kami mendapat informasi dari LKPP apabila prosesnya masih dalam tahap negosiasi, namun belum terbit surat pesanan, diminta untuk paket tersebut dibatalkan. Kemudian dilakukan proses pengadaan ulang dengan PPK yang baru, Pak. Nah, yang jadi permasalahan di saat ini adalah yang sudah terbit surat pesanan, namun di tengah-tengahnya ada pergantian PPK dan berita acara serah terima barang itu belum terbit. Nah, ini yang jadi kendala. Jadi kami kemarin berkoordinasi juga dengan LKPP bahwa terkait posisi paket yang sudah terbit SP tapi belum BST itu harus diajukan adendum, Pak. Jadi harus diajukan adendum melalui eh, pusat layanan pusat bantuan LKPP. Jadi itu harus dilaporkan untuk apa? Untuk merubah paket tersebut dari PPK lama berubah menjadi paketnya nanti masuk ke PPK yang baru. Nah, ini yang kita lakukan pada saat awal-awal pergantian tersebut. Jadi beberapa SKPD sudah beberapa melaporkan ke LKPP melalui pusat bantuan. Nah, hanya saja proses melalui pusat bantuan ini membutuhkan waktu yang lama sehingga kadang-kadang seharusnya BAST itu harus ditandatangani, namun proses paketnya belum berubah. Nah, ini kan yang banyak terjadi yang saya terima laporan dari SKPD. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut? Nah, kemarin kami juga berdiskusi dengan teman-teman bahwa terkait hal ini, apabila misalkan paket tersebut sudah kita laporkan ke LKPP melalui pusat bantuan untuk memohon perubahan, melakukan pengajuan adendum surat pesanan, kan seharusnya paket tersebut masuk ke PPK baru. Nah, hanya saja proses dari pusat bantuan kadang-kadang ini memakan waktu yang lama karena kita butuh antrian di pusat bantuan. Nah, kemudian kemarin ada salah satu SKPD sudah melaporkan ke pusat bantuan, namun setelah dilakukan perubahan oleh LKPP, ternyata di PPK lama itu paketnya hilang. Seharusnya kan masuk ke PPK baru, tapi ternyata setelah kita cek di PPK baru juga tidak ada paketnya. Nah, ini jadi masalah juga. Nah, kemarin kita laporkan terkait hal ini, bagaimana solusinya. Jadi kita melihat keadaan yang seperti ini kan artinya terjadi kendala nih, khususnya untuk paket-paket yang berada di antara surat pesanan dengan berita acara serah terima barang. Nah, kemarin berdasarkan kami juga berdiskusi bahwa untuk menyikapi hal tersebut, karena misalkan BAST harusnya sudah ditandatangani tanggal 22 Juli misalkan. Sekarang kan misalkan sudah bulan Agustus. Nah, otomatis kasihan penyedia, artinya mereka telah melaksanakan kewajiban memenuhi pengadaan, tapi prosesnya kita nggak bisa melanjutkan untuk BST. Padahal mereka sudah apa sudah melaksanakan kewajibannya. Nah, kemarin kami berdiskusi bahwa menyikapi hal ini kita melakukan
pembayarannya mungkin di luar sistem, Pak. Artinya supaya nanti kita memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran ke penyedia itu tidak terlambat. Karena selama ini sudah lewat beberapa hari, penyedia ini mengeluh karena mereka sudah melaksanakan kewajiban mengirim barang. Tapi untuk pembayaran ternyata kita terkendala karena adanya di pusat bantuan yang menunggu antrian. Jadi saran kami untuk paket-paket yang ada perubahan, yang pengajuan adendum, itu tetap dilaporkan ke LKPP, Pak, untuk pengajuan adendum BPK. Namun setelah waktu 1 minggu misalkan belum ada tanggapan, nah kita lakukanlah pembayaran di luar sistem. Nah, pembayaran di luar sistem ini seperti apa? Jadi pembayaran di luar sistem artinya kita melakukan proses pembayaran seperti biasa yang kayak versi 5, Pak. Jadi manual. Jadi kita ajukan tapi rekeningnya bukan ke kode bayar tapi ke rekening penyedia. Nah, tapi ini hanya untuk paket-paket yang terkendala tadi, Pak, antara sudah terbit surat pesanan tapi belum BST. Jadi itu saja yang ditolerir untuk melakukan proses pembayaran di luar sistem. Nah, setelah dilakukan proses pembayarannya, itu dilakukan pelaporan, yang mana pelaporannya itu melalui pusat bantuan juga, Pak, melaporkan ke LKPP agar paket tersebut nanti statusnya menjadi selesai. Jadi mungkin itu yang saya jelaskan terkait pembayaran dan pelaporan di luar sistem, Pak. Nah, kemudian untuk paket-paket yang lain yang PPK-nya sudah menggunakan PPK baru, itu tetap menggunakan prosedur yang sudah ditetapkan, yaitu pembayarannya menggunakan kode bayar, baik itu UPI maupun LS. Ini yang kita tolerir ini adalah untuk pembayaran dan pelaporan yang paketnya tadi, Pak, yang ada perubahan PPK, yang di tengah-tengah antara surat pesanan sudah terbit, tapi BAST atau berita acara serah terima barang itu belum dilakukan. Jadi hanya itu saja yang boleh dilakukan pembayaran di luar sistem. Kemudian eh, setelah dilakukan pelaporan, nanti mohon paket-paket tersebut dilaporkan ke kami, Pak, agar kami bisa membantu untuk memfollow up ke LKPP untuk terkait pelaporan pembayaran di luar sistem agar statusnya menjadi berubah selesai. Itu yang mungkin nanti kita sampaikan. Nah, poin ketiga, Pak, mungkin terkait penyediaan non PKP dan PKP. Ini banyak juga pertanyaan dari teman-teman SKPD. Pertama adalah terkait penayangan produk di katalog versi 6. Memang kalau di katalog versi 6 itu sudah kita dijelaskan bahwa sesuai dengan PMK 58 bahwa non PKP itu dianggap sebagai PKP pada saat mereka menayangkan produknya di katalog versi 6. Berarti apa? Non PKP pada saat menayangkan produknya itu wajib mencantumkan PPN-nya. Jadi yang yang ditayangkan produknya itu harus ada PPN, kecuali yang dikecualikan PPN. Jadi ada beberapa produk yang dikecualikan PPN. Nah, selain itu semua produk meskipun mereka non PKP seharusnya itu dicentang pajaknya, Pak, PPN-nya. Jadi semua produk itu dikenakan pajak. Nah, apalagi kalau sudah PKP kan itu sudah jelas tuh pengusaha kena pajak berarti dia harus kena PPN. Bahkan saya lihat ada beberapa di katalog versi 6 penyedianya PKP, tapi malah kada dicantumkan pajak, itu malah salah lagi. Sedangkan non PKP kan sudah diwajibkan mencantumkan pajak PPN-nya. Ini saya lihat ada PKP malah tidak dikenakan pajak. Nah, itu kan lucu. Akhirnya nanti kesulitannya di mana? Pada saat kita pengajuan pembayaran, apabila produknya tidak dicantumkan PPN, kita tidak bisa memungut PPN-nya. Karena sesuai dengan PMK 59 kan bendahara yang memungut PPN dan PPh. Kalau yang misalkan PMK 58 yang memungut nanti itu adalah
pihak Telkom atau dalam hal ini Pinet. Tapi kalau kita pembayarannya menggunakan LS yang memungut sesuai dengan PMK 59 itu adalah SKPD. Nah, apabila produknya tidak dikenakan PPN, si SKPD tersebut tidak bisa memungut PPN-nya. Nah, ini yang menjadi kendala. Jadi kuncinya di mana? Jadi kuncinya sebenarnya adalah pada saat kita melakukan pengajuan ke pejabat pengadaan atau PPK pada saat melakukan proses pembuatan paket, pastikan nanti produk yang ingin dibeli itu sudah ada PPN-nya. Artinya harga sudah termasuk PPN. Kalau kita lihat di produk, Bapak Ibu, kalau boleh saya contoh ya Bapak Ibu, kita di sini cara melihat produk ada PPN-nya itu sebenarnya ada di sini Pak. Nah, misalkan kita klik di sini, nah ada tulisan termasuk PPN. Nah, baru itu yang kita beli. Kalau tidak termasuk PPN, filter terakhir ada di PP atau PPK, tolong itu jangan dibeli dulu. Karena nanti kesulitan pada saat kita melakukan proses pembayaran. Kita nggak bisa mengungut PPN-nya, Pak, apabila pembayarannya menggunakan LS. Jadi cara ngeceknya tinggal diarahkan saja kursor kita ke harga, kemudian nanti di situ akan muncul termasuk PPN atau tidak. Itu cara mengecek apakah produk itu ada PPN atau tidak. Jadi ini sebenarnya filternya itu ada di PP ya. Karena kadang-kadang SKPD enggak lihat apa kada terbaca lagi, kada terlihat bahwa produk ini ada PPN-nya atau tidak. Jadi filter terakhir itu ada di pejabat pengadaan. Tolong ini dilihat apakah harganya sudah termasuk PPN atau tidak. Kalau tidak termasuk, jangan dibeli dulu, Pak. Jadi kita tahan dulu, jangan dibeli atau bisa kita hubungi penyedianya atau ganti produk yang ada PPN-nya saja. Itu saran kami untuk produk yang tayang di katalog. Karena sesuai dengan PMK 58 bahwa non PKP itu dianggap sebagai PKP. Nah, kemudian terkait pembayaran, ini juga banyak pertanyaan dari teman-teman SKPD. Kan terkait pembayaran ini ada dua, ada yang melalui UPI dan melalui LS. Kalau uang persediaan itu adalah uang yang tersedia di bendahara. Kalau LS itu kan pembayaran langsung yang biasa pembayarannya melalui BPKAD. Nah, perlu kami jelaskan di sini untuk pembayaran melalui UPI itu pembayarannya untuk pemungutan pajak PPN maupun PPH itu dilakukan pihak Telkom dalam hal ini Pinet. Jadi kita tidak perlu lagi kalau pembayarannya UPI mencari bukti potong pajak karena bukti potong pajak itu hanya diminta untuk LS saja untuk SKPD. Sedangkan UPI sesuai dengan PMK 58 bahwa yang melakukan memungut melaporkan pajak pembayaran menggunakan katalog itu dibayarkan dan dilaporkan oleh pihak Telkom dalam hal ini Pinet. Nah, beda halnya dengan LS. Kalau LS yang berhak memungut itu sesuai dengan PMK 59 itu adalah SKPD. Jadi beda perlakuannya antara UPI dengan LS. Jadi kalau misalkan pembayarannya menggunakan UPI, ya sudah, bendahara tidak perlu lagi meminta bukti potong pajak. Nah, sedangkan untuk yang LS, nah itu baru nanti bendahara yang memungut dan melaporkan pajaknya. Jadi berarti kalau kita bayar LS, bendahara itu membuat kode billing, baik itu PPN maupun PPH-nya. Nah, mungkin itu saja yang perlu Ulun sampaikan. Nanti kita banyak berdiskusi Bapak Ibu karena kita kan satu hari itu ada 2 jam nih. Satu minggu setiap minggu nanti 2 jam. Kita bisa nanti ada pertanyaan maupun berdiskusi kita bisa langsung lewat Zoom ini Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa Ulun sampaikan pada poin hari ini. Nanti kita banyak ke diskusi kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Mungkin demikian Pak. Ulun kembalikan ke Pak Hairul. Terima kasih Pak.